Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang. Jika ada di antara Bapak Ibu Saudara mungkin baru pertama kali hadir beribadah di gereja Happy Family Center. Jika ada boleh dengan hormat saya minta tangannya diangkat. Ada yang baru pertama kali hadir, saya mengucapkan selamat datang. Ada? Oh, semua sudah jemaat yang setia. Saya berharap kita juga kalau diberkati sudah melalui firman, kita boleh mengajak teman-teman, anggota keluarga kita juga untuk menerima kebenaran firman. Bapak Ibu Saudara sekalian, subtema di bulan November ini, The Rescuing God. Hari ini kita akan melihat saudara bagaimana Allah yang menyelamatkan, The Rescuing God. Yang sudah mengorbankan hidupnya bagi kita. Bukan hanya supaya hidup kita di dunia ini diberkati, dicukupi, sehat, damai sejahtera. Tetapi terlebih saudara dia ingin membawa kita memiliki hidup yang kekal. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Termasuk oleh diri kita sendiri. Kita tidak dapat mengupayakannya, mengusahakannya dengan perbuatan baik. Atau dengan amal ibadah kesalehan kita. Tidak mungkin bisa membawa kita ke dalam surga. Hanya melalui darah Kristus, pengorbanan Kristus. Memberikan kepada kita hidup yang kekal. Namun saudara sekalian, Tuhan tidak hanya menjanjikan hidup yang kekal. Kita mau sungguh boleh berjuang sampai terakhir. Dan dia menjanjikan the rescuing God. Allah yang menyelamatkan tidak hanya menjanjikan keselamatan secara cuma-cuma. Tetapi bagi kita yang berjuang sampai akhir, dia menjanjikan mahkota. Itu sebabnya hari ini saya ingin berbicara dengan satu tema crowns for believers. Mahkota-mahkota yang disiapkan bagi orang percaya. Ada 5 mahkota saudara. Dan saya hari ini akan menyampaikan salah satunya. Yaitu mahkota kebenaran. Ya, kalau saudara lihat itu. The crown of crowns. Ada mahkota kebenaran, ada mahkota kehidupan. Ada mahkota yang kekal yang tidak bisa binasa. Ada mahkota sukacita, ada mahkota kemuliaan. Semua saudara dicatat di dalam firman Tuhan. Tetapi tidak seperti keselamatan yang dianugerahkan. Kita tidak perlu mengupayakannya, kita tinggal terima aja dengan iman. Mahkota ini harus diperjuangkan, harus direbut, harus kita pelihara. Mari kita melihat saudara, hari ini saya ingin berbicara mengenai mahkota kebenaran. 2 Timotius pasal 4, ayat 1 sampai dengan ayat ke-8. Kita akan membaca ayat-ayat ini secara bergantian. Saya akan membaca ayat pertama, nanti saya minta Pak Timi akan membaca ayat 2 bersama dengan saudara dengan suara yang keras. Kita baca ayat 2 dan kita akan membacanya sampai ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nanti semua baca ya, pasti bisa lebih keras. Karena akan datang waktunya. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik.
Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kita yang percaya firman Tuhan berkata, amin. Firman Tuhan berkata, yang berbahagia itulah yang mendengar firman Tuhan, menyimpan di dalam hati, dan kemudian dengan setia melakukan di dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapakah yang akan menganugerahkan mahkota kebenaran? Di dalam ayat 8 maupun dengan ayat 1, saudara, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus itulah yang akan menganugerahkan mahkota kebenaran. Di sini kita melihat posisi Kristus dikatakan sebagai hakim yang adil. Lalu kemudian saudara, di ayat 1 dikatakan dia yang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam realita hidup kita melihat ada banyak orang yang seharusnya melakukan kejahatan yang luar biasa. Tetapi hakim di dunia ini memutuskan untuk dia tidak menerima hukuman yang setimpal. Sementara mungkin ada orang yang melakukan kejahatan yang lebih simpel, lebih ringan, tetapi mendapatkan hukuman yang begitu berat. Memang inilah saudara keadaan di atas muka bumi ini. Tidak ada saudara keadilan yang seperti yang akan dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai hakim yang adil. Matanya ada di segala tempat, dia tidak pernah tertidur. Seandainya di dalam kehidupan ini sudah kita hidup dengan cara seperti itu. Orang anak, oh ya nggak ada orang tua ya, berarti saya boleh nonton porno, saya boleh bohong, saya boleh misu-misu. Karena menganggap orang tua sebagai hakim. Bagaimana kalau tidak ada orang tua? Tidak ada guru, nggak ada pendeta. Apakah saudara bebas? Ini mumpung nggak ada polisi ya, mumpung nggak ada tukang pajak dan sebagainya. Tetapi saudara, begitu sudah menyadari bahwa hakim yang adil Tuhan Yesus Kristus, dia menjadi hakim atas yang hidup. Matanya ada di atas, matanya di segala tempat, tidak pernah tertidur. Saya yakin itu akan mengubah kehidupan saudara. Siapapun. Apakah sudah dalam hal keuangan, kita nggak mungkin lagi curi-curi, bohong-bohong, dusta, manipulasi, korupsi. Saya baca sudah di surat kabar seorang jenderal ya di China, ini nggak main-main, di China sekarang sedang ditegakkan saudara keadilan. Kedapatan korupsi, lalu kemudian dia dihukum gantung. Saudara, berapa banyak uang yang dia korupsi? Dikumpulkan saudara itu jumlah uang dolar dan uang yuan. Dikumpulkan ada 8 truk besar. Saya baca itu ya. Sampai katanya dalam seminggu itu dihitung enggak selesai. Saudara bisa bayangkan betapa menyesalnya keluarganya. Duit begitu banyak tapi harus dibayar begitu mahal, suaminya mati. Lalu siapa yang menikmati, uangnya pun harus masuk negara lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, penghakiman di dunia ini bisa terjadi. Tetapi bisa juga tidak terjadi. Apalagi saudara di dunia ini kita membaca, kita melihat, kita belajar juga ada ilmu hukum. Sampai bisa membuat orang jadi pengacara kan. Saya pernah membaca kisah sudah bagaimana ada salah seorang Indonesia yang menabrak ya seseorang di Amerika sampai mati. Tetapi saudara bukannya masuk penjara sampai gimana ya, hebat sekali bisa dilepaskan. Apakah bisa disogok? Tidak. Ternyata sudah ini pengacara yang mahal, pandai, bisa mendapatkan satu celah yang luar biasa. Bahwa ternyata saudara pengemudi mobil yang tertabrak sampai mati ini, bisa dibuktikan saudara waktu mengemudi itu lagi pegang handphone. Lagi gak tahu BlackBerry-an atau WhatsApp atau SMS-an. Pokoknya itu bisa dibuktikan.
Wah, lihai sekali, hebat sekali. Inilah saudara keadilan di dunia ini. Kita bisa melihat ada hukum yang betul-betul ditegakkan, ada yang juga bisa dibelokkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca bagaimana Tuhan Yesus Kristus menjadi hakim yang adil. Betapa itu membuat kita seharusnya benar-benar saudara hidup dengan takut dan gentar. Saudara anak-anak muda, mumpung gak ada orang tua, ya sudah melakukan di luar batas moral. Tapi begitu ada orang tua, alim semua. Tapi kalau saudara berkata, ada Yesus Kristus maha hadir. Dia hakim. Dia bisa menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itu membuat kita berhati-hati di dalam hidup ini. Di dalam Wahyu pasal 1 ayat 18, Yohanes murid Yesus yang dibuang ke Pulau Patmos. Melihat Yesus sudah sekalian bukan lagi sebagai bayi yang lemah, sebagai anak, tidak. Tetapi sebagai hakim. Di dalam Wahyu 1 ayat 18 dikatakan, aku telah mati. Namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Bapak Ibu Saudara sekalian, berarti yang menentukan siapa yang akan masuk ke dalam kerajaan maut atau ke dalam kerajaan yang kekal adalah Yesus Kristus. Dia yang pegang kuncinya. Itu sebabnya berbahagialah Bapak Ibu Saudara, kalau kita hidup betul-betul bukan hanya mengenal Yesus sebagai juru selamat, menyelamatkan kita, menolong kita. Tetapi dia adalah sebagai hakim yang adil, dia tergantung sudah kenal dia atau tidak. Dia yang pegang kunci itu. Kunci yang bisa memasukkan orang ke dalam kerajaan maut. Dan kunci yang bisa memasukkan orang ke dalam kerajaan yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah Tuhan Yesus Kristus yang diperkenalkan oleh Paulus. Yang akan menganugerahkan mahkota kebenaran. Lalu siapa saudara yang akan menerima mahkota kebenaran? Paulus bukan seorang yang sombong ketika dia berkata di ayat 8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Tetapi saudara, ini adalah satu pernyataan iman. Karena dia seperti seorang murid atau seperti seorang mahasiswa yang sudah belajar saudara untuk ujian-ujian yang akan dilewatinya. Dia udah belajar dan dia sudah mengikuti ujian demi ujian dan selalu sudah lebih banyak ujian-ujian yang dia jalani itu dia lulus. Kan sama, ini kan bukan kesombongan. Di sini ada anak-anak remaja, anak muda atau saudara yang lagi kuliah. Ya, kalau saudara udah belajar, saudara rasa ini sudah keluar udah ditanya, lulus nggak? Lulus. Ada yang, waduh, tadi aku cuma hitung kancing aja, A, B, C, D, A, B, C, D, E, ya gitu ya. Tapi kalau saudara betul-betul, saya yakin bisa. Apakah itu kesombongan? Kan tidak. Ya, karena saudara sudah tahu bahannya, lalu sudah menjalankan ujiannya, bisalah, luluslah. Inilah yang ada di dalam diri Paulus. Ketika dia berkata, sekarang sudah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Tapi yang luar biasa, Paulus berkata bukan cuma kepadaku. Mahkota kebenaran ini akan dianugerahkan. Tetapi kepada setiap orang katanya. Ya, yang juga merindukan kedatangannya. Apa yang disampaikan Paulus sangat berbeda dengan apa yang sering saya dengar sudah dari hamba-hamba Tuhan yang sepertinya ingin memberikan kesan bahwa dia so special. Dengan penglihatan bahwa dia sudah disiapkan rumah yang besar, dapat mahkota begini. Waduh, ya. Apa yang disampaikan Paulus? Di satu sisi dia ada keyakinan aku akan menerima mahkota kebenaran. Tapi bukan hanya kepadaku. Kepada setiap orang yang dikatakan merindukan kedatangan Kristus. Berarti sudah penyataan ini memberikan satu jawaban. Bahwa saudara setiap orang yang sudah percaya Yesus sebagai juru selamat. Tetapi ditambah dia merindukan kedatangan Kristus.
Saudara-saudara sekalian, orang itulah yang akan memiliki mahkota kebenaran. Amin. Nah, hari ini kita akan lihat bagaimana caranya supaya kita bisa memelihara kerinduan itu. Nggak gampang loh saudara. Bagaimana supaya kita boleh menjadi seorang yang setia sampai pada akhirnya menantikan sang mempelai. Saudara-saudara sekalian, itu sebabnya kita melihat di dalam ayat yang kedua sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Paulus berbicara saudara mengenai bagian yang harus kita lakukan. Saya membaginya menjadi dua bagian. Apa yang kita lakukan dari luar dan apa yang kita lakukan dari dalam kehidupan kita. Saya mulai kita melihat dari ayat yang kedua dan ayat sampai dengan ayat yang keempat. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Bagaimana supaya kita bisa tetap menjaga kerinduan, the desire, ya, kerinduan bahwa dia pasti akan datang kembali. Nggak gampang. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Paulus berkata di dalam 2 Korintus 11 ayat 2. Bahwa kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sudah dipertunangkan dengan Kristus. Amin. Saudara, pertunangan itu ditandai orang pakai cincin atau dikasih kalung. Nah, kalau ini adalah konteks Yahudi, apa yang dilakukan saudara oleh seorang pria ketika dia sudah melamar, bertunangan, calon istrinya ini? Maka sudah bukan dia dating terus ya, nggak kayak di Indonesia ya, udah pacaran, udah lamaran, dipikir udah kayak kawin. Bahkan tidak jarang ada yang sudah serumah. Saudara nggak boleh ya, di sini nggak boleh. Gereja lain silakan, happy family, no way. Ya. Saudara sudah lamaran, tetap saudara harus jaga kekudusan. Sampai kapan? Sampai memasuki pernikahan malam pertama itu. Amin. Loh, sulit aminnya ya. Sudah, karena konteks Yahudi seperti itu. Seorang pria sudah kalau dia sudah melamar, sudah bertunangan, apa yang dilakukan? Dia akan pergi meninggalkan tunangannya untuk sementara. Apa yang dilakukannya Pak? Dia cari cewek lain? Tidak. Dia kerja. Dia bikin rumah. Sebab orang Yahudi saudara bikin rumah sendiri. Ini apalagi konteks kuno dulu ya, waktu zaman Yesus ini. Jadi sudah bikin rumah untuk supaya apa? Supaya memasuki masa penantian, saat yang tepat menikah. Ini saudara mempelai laki akan jemput calon istrinya udah punya rumah. Bandingkan dengan zaman sekarang orang kawin, asal kawin aja, apalagi kawinnya kecelakaan kan. Terpaksa. Ya. Kawin masih tinggal di taman mertua indah kan. Nah, kalau orang Yahudi nggak boleh begitu saudara. Menikah dia harus bangun rumah. Dia kerja, kumpulkan uang, bangun rumah. Sementara yang dilakukan oleh calon pengantin wanita apa? Dia harus bikin baju pengantin. Bikin sendiri saudara orang Yahudi ini. Bikin sendiri. Lalu kemudian dia siapkan saudara alat-alat yang biasa dipakai nanti buat masuk ke dalam rumah. Jadi ini bikin rumahnya. Ini bikin perlengkapan yang akan mengisi rumah. Apakah dia bikin karpetnya, siapkan spraynya. Dia bikin itu. Dan dia saudara bukan hanya mengerjakan sesuatu di luar, tetapi dia menjaga kekudusan. Dia menjaga kesalehan. Dan sudah dia harus benar-benar rajin karena apa? Karena yang laki ini sudah, ini konteks pernikahan Yahudi. Dia tidak akan kasih tahu kapan persisnya dia akan menjemput, enggak ngomong. Saudara, waktu saya membaca kisah tentang tradisi orang Yahudi dalam pernikahan, betapa itu persis sekali dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Setelah kita dipertunangkan dengan Yesus Kristus, kita menerima kasih-Nya yang luar biasa, pengorbanannya.
Dia naik ke surga. Yohanes 14 firman Tuhan berkata, dia menyediakan rumah. Amin. Dia mempersiapkan rumah, dia bangun rumah buat siapa saudara? Buat istrinya. Bukankah gereja Tuhan digambarkan sebagai mempelai wanita? Wow, luar biasa. Begitu rumahnya jadi, dia akan jemput. Kapan itu selesai sudah, dia pasti akan jemput. Sementara apa yang harus dilakukan oleh mempelai wanita, dia harus menjaga hidupnya. Saleh, kudus, dia harus siapkan baju pengantin. Bukankah ini berbicara hidup yang benar, saudara? Ini yang dilakukan. Dan tidak jarang saudara, ini calon suami juga sebelum dia meninggalkan tunangannya untuk sesaat, dia titipin uang untuk dikerjakan, dikaryakan. Kalau ini kaya raya bisa 10 talenta. Ya, 1 talenta 34 kilo loh saudara, emas. Itu kalau kaya kasih 340 kilo. Kalau kaya. Kalau biasa-biasa 3 talenta. Ya kalau pas-pasan 1 talenta. Kembangkan ya. Ini sudah orang Yahudi itu kalau di Asia seperti orang Chinese. Ya, kalau bisa kerja gitu kan. Jadi dia tidak hanya bikin baju pengantin dan yang lain-lain mempersiapkan rumah tangga. Dia persiapkan juga talenta yang dititipkan oleh mempelai pria calon suaminya. Dia kembangkan. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Dan kisah ini ada dalam Alkitab. Kita ditinggali talenta. Ada yang 1, ada yang 3, ada yang 10. Ada yang 5, bukan 10, 5. Kembangkan itu. Betul saudara? Tuhan merindukan Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam kita menantikan kedatangannya, yang pertama yang kita lakukan adalah memberitakan firman Tuhan dalam setiap kesempatan. Itu ditulis di ayat 2. Baik atau tidak baik waktunya, beritakan firman. Bapak Ibu Saudara sekalian, paling utama memberitakan firman adalah di tengah keluarga. Dan itu memang seringkali yang menjadi paling tidak mudah. Orang lain saudara bisa ajak, keluarga sendiri kok susah banget ya. Apalagi kalau saudara anak paling kecil kayak saya dulu. Apalagi kalau secara ekonomi saudara paling lemah. Waduh, beritakan Injil ke koko. Waduh, dia konglomerat. Kamu punya apa? Waduh, saya udah minder dulu gitu kan. Tapi Bapak Ibu Saudara, ini adalah perintah dari sang mempelai. Hakim yang agung. Beritakan firman baik atau tidak baik. Artinya apa? Apakah kamu memang punya satu potensi untuk bisa menyampaikan firman? Orang bisa lihat kamu pemimpin, kamu kaya, kamu berhasil. Orang kalau berhasil sampaikan sesuatu kan gampang. Baik, tapi firman Tuhan berkata atau tidak baik. Misalnya saudara merasa, aduh siapa saya ya, saya paling kecil, saya paling gak punya apa-apa dalam keluarga ini. Termasuk. Tuhan mau kita memberitakan firman Tuhan dalam setiap kesempatan. Amin. Apakah orang tua sudah memastikan anak-anaknya betul-betul pada saat Yesus datang. Tidak hanya saudara yang ikut. Boleh terangkat rapture. Tapi anak-anak saudara juga. Itu sebabnya penting sekali saudara sebagai orang tua ketika punya baby. Saudara serahkan anak saudara di dalam doa penyerahan. Penting. Karena bayi belum bisa ditanya, nak kamu percaya Yesus ya, lalu bayinya manggut-manggut, iya mak gak bisa kan. Iman bayi sudah anak-anak ikut kepada orang tua. Itu sebabnya kita serahkan, kita doakan, ikut iman orang tua. Sehingga ketika rapture terjadi anak sudah masih bayi, ini akan ikut iman orang tua. Tapi begitu anak sudah bisa jalan, sudah bisa diajak ngomong, sudah menerima firman. Maka tanggung jawab itu adalah tanggung jawab anak itu sendiri. Itu sebabnya penting Bapak Ibu punya anak, umur sedini mungkin beritakanlah firman. Kenapa saya sering mengulang-ulang, pastikan anak saudara kalau bisa, saudara masukkanlah di sekolah Kristen. Ya, kalau saudara sudah terlanjur gak masukin sekolah Kristen, pastikan anak saudara sudah menerima Yesus. Mama papanya harus kerja lebih keras.
Pastikan anak saudara begitu bisa membaca firman. Penting sekali. Karena firman ini adalah kebenaran yang mengubahkan. Memberitakan firman dalam setiap kesempatan. Saya dilahirkan dari keluarga mama Kristen yang KTP, papa bukan Kristen. Jadi walaupun saya dari kecil saudara sudah ke gereja, tapi gak ngerti apa-apa. Walaupun dari umur 14 tahun saya sudah guru sekolah minggu, tapi gak pernah baca Alkitab rutin kecuali kalau persiapan jadi guru sekolah minggu. Itu aja. Tetapi begitu saya mengenal Yesus secara pribadi, mengundang Yesus secara pribadi, saya baru mengerti. Kalau dia bisa masuk dalam hatiku, saya menerima jaminan pasti hidup kekal. Disitulah saya mengalami perubahan. Dan saya masih ingat orang pertama yang saya injili adalah mama saya sendiri. Mama saya sempat bilang, mama udah Kristen, iya. Tapi Yesus di mana mah? Di surga. Nah makanya saya bilang, Yesus nggak cuma di surga, Yesus bisa masuk ke dalam hati. Saya injili mama saya. Akhirnya dengan berlinangan air mata mama bilang, ya mama baru tahu kalau Yesus bisa masuk dalam hati ya. Berarti selalu mama kemana tidur, dia terus ya. Dia nggak di surga jauh gitu, enggak. Itu saudara, saya menginjili mama saya. Dan saya melihat perubahan hidup yang luar biasa. Mama saya saudara, begitu dia Kristen pastikan ke gereja. Tapi saya dari kecil saya ingat mama saya kalau pergi ke gereja itu cari uang receh kalau persembahan. Cari duit kecil. Saya bilang buat apa? Buat kasih kolekte. Kenapa sih Ma yang kecil? Supaya pendeta jangan kaya-kaya. Percuma kasih persembahan kolekte, nanti yang kaya pendeta, kita susah-susah katanya hidup. Itu mama saya dulu. Mama saya lahir di Tiongkok, hidupnya miskin. Ya. Sampai di Indonesia dibawa oleh engkong saya waktu dia umur 12 tahun. Engkong saya berjuang ya sampai bisa bikin toko emas. Udah kaya, bukannya warisan jatuh ke anak perempuan, jatuh ke keponakan laki. Jadilah mama saya tetap miskin saudara. Waktu menikah pun mama saya menikah dengan papa saya yang miskin. Ya. Jadi saudara saya masih ingat itu tinggal di satu tempat toko ya, kayak ruko gitu, kecil. Dan saudara-saudara sekalian mama saya cerita, mama dulu waktu kawin gak rame-rame. Itu ranjang penganten, gak ada meja rias, gak ada. Cuma punya ranjang penganten. Ranjangnya beli second, beli di tukang loak. Aduh saya sedih sekali. Iya mama, tapi mama gak apa-apa. Papa baik, gak apa-apa, miskin juga. Oh rupanya sudah karena kehidupan yang begitu keras, begitu tough. Ya, apalagi latar belakang Chinese totok gitu ya. Pualitepol saudara. Ya, jadi ya saya maklum. Tetapi saya heran saudara. Begitu dia baca Alkitab, itu baca Alkitab itu setiap hari baca Alkitab. Walaupun mama saya enggak sekolah loh saudara. Ya, belajar bahasa Indonesia itu sama pembantu. Kan orang Chinese, SD aja enggak sekolah kok. Tapi mama saya bisa baca Alkitab, bisa baca koran. Dan tiap hari dia baca. Saya tidak bisa lupa perubahan terutama saudara. Dia benar-benar mengenal Kristus adalah dalam hal memberi. Dulu kalau mau ke gereja cari uang terkecil, sekarang cari uang yang terbesar. Kalau kasih Tuhan jangan yang jelek-jelek, kasih yang baru. Itu Tuhan lihat, mata Tuhan ada di mana-mana. Ngajari begitu. Saya sudah besar, saya bersyukur. Dia menjadi seorang yang murah hati, sudah gampang sekali menolong orang-orang di sekelilingnya. Tapi sampai akhir hidup saya melihat dia tetap sangat hemat terhadap dirinya sendiri. Perubahan terjadi karena kebenaran. Dan saya lihat bagaimana dia bersaksi, kemana-mana bersaksi. Dengan kesederhanaannya. Bapak Ibu Saudara, rupanya inilah yang Tuhan rindukan. Untuk kita mengisi penantian kita. Saudara-saudara sekalian, Kristus yang akan datang kembali. Yaitu dengan memberitakan keselamatan kepada orang-orang di sekeliling kita. Kepada keluarga kita. Orang kedua, ketiga, saudara yang kemudian bisa menerima keselamatan dalam keluarga saya adalah cici saya. Keponakan-keponakan saya yang paling kecil. Wah, itu menjadi sasaran utama saya.
Dan saya datang sama papa saya nggak gampang. Tidak semudah mama saya langsung ya, karena sudah ada dasarnya. Untuk papa saya harus berdoa 15 tahun. Saya bersaksi tiap hari sudah. Sampai papa saya geleng-geleng, kasihan. Saking saya takut kalau papa saya mati nggak masuk surga gimana. Jadi tiap hari saya ngomong. Tiap hari saya berdoa. Ketika saya pindah ke Bandung, kuliah, setiap kali saya pulang, saya pasti beritakan Injil. Saudara, tidak sia-sia. Setelah 15 tahun papa saya terima Yesus. Saya juga beritakan Injil untuk koko saya. Lebih lama lagi sudah saya doa, saya bersaksi. Sampai kalau udah ketemu dia bilang, Yesus kan? Gitu saudara. Ya, udah tahu yang mau diomong. Iya kok sungguh, wah gampang-gampang kamu kawin dulu. Kalau kamu kawin, koko terima Yesus. Sampai hafal. Yesus disalib, lahir di Bethlehem, ampuni dosa. Dia yang khotbah. Tapi belum percaya sudah. 35 tahun saya doa untuk koko saya. Sampai baru tahun lalu koko saya dibaptis. Bapak Ibu, itu cara kita menantikan kedatangan Kristus dengan mengisinya Pak. Beritakan Injil. Beritakan keselamatan buat keluarga, sudah buat orang-orang di sekeliling kita. Saudara pimpinan, apakah sudah pernah pakai posisi ini untuk menyampaikan berita keselamatan? Bapak Ibu Saudara. Masalah apakah orang yang mendengar itu mau atau tidak, itu bukan lagi bagian kita. Beritakan keselamatan. Berikan mereka nasihat dan teguran kata firman Tuhan. Bagaimana kita memberi nasihat, memberi teguran kepada orang tua, kepada anak-anak kita, ya orang tua juga ya. Seperti saya menginjili orang tua saya, kepada saudara-saudara kita. Firman Tuhan berkata, berikan nasihat dengan kesabaran. Jangan ngancem. Kamu kalau nggak mau terima Yesus masuk neraka tahu. Jangan. Itu namanya diintimidasi, diancem. Kalau kamu terima Yesus, gajimu tak naik no. Salah juga. Berarti terima Yesus karena duit. Jadi jangan terima Yesus sudah karena ketakutan. Seperti yang pernah dilakukan oleh Kaisar Roma. Menjadikan seluruh warganya, saudara, ya sampai disebut Roma Katolik itu karena dia pakai powernya. Itu juga gak baik. Sehingga membuat orang ya wis karena dia bos saya. Itu tidak dari hati. Tapi sebaliknya bukan karena ancaman, bukan karena power, bukan juga karena ada imbalan duit, bukan. Tetapi sudah karena dari hati mereka mengenal Kristus secara pribadi. Demikian juga sudah kita bisa memberi nasihat, bisa memberi teguran bukan hanya dengan kualitas karakter, sabar. Hari ini belum terima, besok ngomong lagi, kita doa lagi. Sampai hari ini saya masih terus mendoakan enso saya. Sudah lebih dari 30 tahun. Terus saya doakan. Bapak Ibu, belum ada hasilnya, bukan berarti tidak bisa. Amin. Dan firman Tuhan menginginkan juga bagian dari gereja Tuhan, bagian dari kita sebagai anak Tuhan. Menantikan kedatangan Kristus dengan memberikan pengajaran yang sehat. Karena firman Tuhan sudah menubuatkan di zaman Paulus. Akan datang saatnya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Nggak seneng yang sehat. Senengnya yang gampang-gampang, yang nggak usah mikir. Nggak usah terima teguran dosa. Kalau bisa nggak usah pelayanan, nggak usah persepuluhan. Pokoknya yang enak gitu loh. Nah ini. Saudara, sama seperti sekarang pada masa akhir kita melihat begitu banyak makanan yang menarik tapi tidak sehat. Betul nggak saudara? Ya ini tips aja sih, saya pribadi sih kurang setuju. Kalau saudara beri baksos, bantuan kepada orang miskin, jangan kasih makanan yang tidak sehat. Sudah miskin, kasih yang tidak sehat, nanti kalau sakit siapa yang ngobati? Betul nggak sudah? Kasihlah yang sehat. Nasi, ya, kasih susu, ya kalau itu untuk orang tua atau untuk anak-anak, kasih yang bisa menyehatkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pengajaran yang sehat akan memperlengkapi orang hidupnya bisa benar. Itu dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17.
Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yang tadinya enggak benar, bisa jadi benar. Itu saya lihat dari mama saya. Ya, yang tadinya kalau ngasih kayak gitu, ya ke gereja mah ke gereja. Sekarang sudah dia bisa hidup benar. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan hanya membawa kita hidup benar, tapi firman Tuhan berkata di ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kalau saudara terima pengajaran yang sehat, bukan saja membuat hidup kita jadi benar, tetapi membuat hidup kita jadi baik. Amin. Bukankah itu yang dirindukan oleh orang tua kalau punya anak baik? Bapak Ibu Saudara sekalian, kebaikan tidak bisa hanya dengan melalui pelajaran etika, nggak bisa. Saudara sekolahkan di kursus-kursus membuat anak-anak punya motivasi, bisa melakukan sopan santun, itu sesuatu yang dari luar. Tetapi untuk anak bisa berbuat baik, punya belas kasihan, tidak ada cara lain kecuali kebenaran. Amin. The truth that shall set you free. Kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Membuat orang bisa melakukan hal-hal yang baik. Itu sudah sekalian hal pertama yang kita lakukan, menantikan kedatangan Kristus. Memberitakan Injil keselamatan, memberi nasihat dan memberikan pengajaran yang benar. Sekarang kita melihat apa yang harus kita bekali untuk diri kita sendiri. Kita hanya bisa melakukan sesuatu keluar kalau kita sudah membekali diri kita sendiri. Ada 3 poin yang ditulis oleh firman Tuhan. Yang pertama adalah di ayat 5. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Dan tunaikan tugas pekerjaan. Bapak Ibu Saudara, inilah yang kita lakukan ketika kita menantikan kedatangan Kristus. Menguasai diri dalam segala hal. Penguasaan diri itu gak gampang, betul gak Bapak Ibu? Kalau saudara membaca di dalam Galatia 5 ayat yang ke-20-23, di situ kita melihat buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, murah hati, baik, setia, lemah lembut, pengendalian diri. Ada 9. Semuanya indah tetapi kita jalankan, susahnya luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi itu hasil ketika kita memberi diri dipimpin Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya memberi diri dipimpin Roh Kudus, saya orang yang sama sekali punya temperamen dasar tidak sabar. Orang kalau tidak sabar gampang marah, betul enggak? Kalau saya dulu marah, banting pintu sekeras-kerasnya supaya orang tahu saya ngamuk, tahu enggak? Wah, kalau enggak banting pintu apa? Diemin. Bisa sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, bisa. Supaya semua orang tahu, saya marah tahu. Itu dulu saudara. Tapi ketika saya memberi diri dipimpin Roh Kudus, saya lihat betapa jeleknya saya. Saya bertobat. Itu sebabnya Tuhan bawa saya menikah. Pernikahan adalah satu tempat yang terbaik untuk melembutkan hati saudara. Amin. Amin. Ya. Suami saya tahu saya ini orangnya enggak mau ngalahan. Itu sebabnya dulu awal-awal menikah berkata, kamu enggak mungkin menang dari saya. Enggak bisa, aku pun punya hak. Kamu punya hak, aku juga punya. Gitu dulu saudara. Kalau sekarang udah enggak pernah gitu. Dia masih kadang-kadang ngomong, kamu enggak bisa menang dari saya. Silahkan, monggo, yuk aja yang menang. Dia ketawa kalau udah begitu. Saya posisi kalah, hore. Udah gak jadi bertengkar. Coba sudah
Yang namanya sudah sekalian di dalam pertandingan, itu semua mau menang kan? Betul gak sih? Semua pokoknya mau menang, biar babak belur bangun lagi mau menang. Begitu satu sudah KO, selesai kan pertandingan. Betul saudara? Sama dalam rumah tangga. Kenapa saudara panas terus rumah tangga? Karena dua-dua mau menang. Coba satu ambil posisi, kamu mau menang? Monggo, udah gak perlu ada pertandingan kan? Betul gak? Saya kasih tempat menangnya. Tapi kamu kalah, enggak apa-apa. Kalah untuk menang. Sehingga rumah tangga penuh dengan damai sejahtera. Sementara kalau dua-dua mau menang, emangnya cuma kamu aja ya, saya juga bisa. Ya terus panas terus. Saudara, akhirnya apa kalau terjadi seperti itu? Berkat pun tidak turun. Karena firman Tuhan berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya jika saudara hidup bersama dengan rukun. Amin. Karena kalau saudara rukun ada damai sejahtera, malaikat Tuhan akan diperintahkan mencurahkan berkat Tuhan. Saudara percaya itu? Amin. Di masa yang sukar jangan saudara saling menyalahkan. Ini gara-gara kamu terlalu boros gini. Istri juga menyalahkan, kamu sih kurang pinter gini. Lihat tuh itu bapak itu buktinya berhasil, kamu ndak nyalahkan. Tambah sepi usaha saudara. Tapi coba masa yang semakin sulit ini. Saudara semakin rukun. Suami dan istri semakin mengasihi. Orang tua dan anak semakin membangun satu hubungan yang bagus. Punya hubungan dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan perintahkan berkat kehidupan untuk selamanya. Amin. Sudah sekalian, Tuhan itu punya 1001 cara untuk memberkati. Sudah jangan matok, waduh dagang sepi ya apa gini. Dagang yang ini sepi, Tuhan bisa buka pintu yang lain. Amin. Benar saudara. Tapi bagian kita adalah kualitas hidup. Pengendalian diri, sabar menderita sudah karena pemberitaan Injil, karena Injil itu sendiri. Lalu kualitas karakter yang kedua yang firman Tuhan katakan adalah di ayat 6. Yaitu sikap selalu berjaga-jaga. Di ayat 6 dikatakan mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Selalu hidup berjaga-jaga. Saudara jangan bilang, waduh emak yang satu di sebelah saya ini, om tua ini, nah dia duluan lewat, aku masih lama. Belum tentu loh saudara. Minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu ya, saya ada di Jakarta melayani. 2 minggu lalu ya, 2 minggu lalu. Hari Seninnya saya sempat mengunjungi koordinator ibadah Happy Family Center di Yogyakarta yang sedang dirawat di rumah sakit. Waktu itu dipersiapkan untuk ganti ginjal. Ginjal itu mahal loh saudara. Betul enggak? Itu sebabnya jagalah kesehatan. Saya masuk ke rumah sakit saudara hari Senin sebelum pulang itu. Waduh saya lihat ya, atmosfer rumah sakit itu lain ya. Kenapa rumah sakit tidak disebut rumah gembira saudara? Ya karena begitu masuk kita udah lihat atmosfernya itu enggak ada kegembiraan. Ya lihat orang kursi roda, lihat aduh. Saya masuk ke bangsal sudah di mana orang lagi cuci darah. 100 kurang lebih ada. Ya, bersyukur juga ada BPJS semua boleh cuci darah gratis. Saya pikir saudara orang yang cuci darah tuh 60, 70, 50, tidak. Ada yang 9 tahun, 12 tahun. Saya ketemu sudah dengan perempuan ini rambutnya sudah mulai gundul. Saya menyapa mukanya susah mencucu. Saya bilang, selamat siang Bu. Saya bukan tipe begitu, bukan. Tapi saya lihat orang sakit ya. Saya menyapa semuanya. Selamat siang Bu. Sakit apa anaknya? Aduh sakit macem-macem. Saya tanya sama anaknya. Udah pakai kursi roda, udah rambut gundul itu. Kamu umur berapa? Umur 27. Aduh saya kira udah 40 saudara. Benar tua mukanya. Oh ini kesini cuci darah, iya cuci darah. Udah berapa tahun? Ya umur 27 sudah cuci darah 8 tahun. Bukan cuma ginjalnya kena, paru-parunya kena, ini kena. Aduh.
Susah sekali saudara. Bapak Ibu Saudara, saya dengar juga waktu lewat, baru ada orang mati. Umur berapa? Umur 30, astaga. Bapak Ibu Saudara, saya lihat itu bangsal itu penuh dengan orang yang sedang cuci darah. Ya, saya baru tahu saudara kalau orang cuci darah itu boleh makan apa aja. Saya bilang, kok itu pada makan sate, makan babi, makan segala. Oh iya, itu kesempatan cuci darah, makan apa saja boleh. Kan darahnya mau dibuang. Betul ya dokter ya? Wah gitu jadi, tadi gak mau bilang. Iya tadi saya maunya duren, loh gak bilang kalau mau tadi tak bawain. Bapak Ibu Saudara, yang ingin saya katakan. Kematian bisa menjemput siapa saja, kapan saja, di mana saja. Betul saudara? Itu sebabnya sikap berjaga menantikan kedatangan Kristus itu penting. Sama seperti mempelai wanita orang Yahudi, saudara, wanita Yahudi yang dia harus berjaga kapan saja. Saudara, calon suaminya bisa datang. Kalau gak percaya saudara baca itu kisah tentang Matius pasal 25 yang 5. Ya, pendamping yang baik, 5 wanita bijaksana, 5 wanita yang bodoh. Pengantin datang, kapan itu? Tengah malam. Saya baca tradisi Yahudi, memang saudara orang-orang zaman dulu, itu kawinnya suka tengah malam. Dan mereka kalau menikah itu sudah sekalian tengah malam itu mempelai prianya diantar, udah tiup trompet, tiup sangkakala semua. Seluruh desa itu bangun semua. Dan mempelai wanitanya udah siap. Baju pengantinnya yang dia buat sudah jadi, kapan aja dia dengan berdandan cepat untuk bersama dengan mempelai pria. Itu satu gambaran yang tepat sekali. Sikap berjaga bahwa dia bisa datang kapan saja. Kalau dia tidak datang kapan saja rapture, kita bisa mati kapan saja. Paulus memiliki kepekaan untuk hidup dan mati. Ketika dia berkata, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Saat kematianku sudah dekat. Wow. Saudara, kurang lebih sebulan setengah yang lalu. Saya diminta untuk menutup peti salah satu anggota senior club. Ya tadi pagi itu datang anaknya. Bu Agnes, saya minta ibu yang tutup peti. Sebab seumur hidup mama saya itu favoritnya Ibu Agnes. Sampai sekarang fotonya waktu dia ulang tahun di senior club dipajang di kamarnya. Jadi pastilah dia senang sekali kalau dia mati yang tutup peti Ibu Agnes. Aduh, saya kalau sudah dirayu kayak begitu susah juga ya. Ya udah dah, saya pergi sudah tutup peti. Nggak taunya yang mati senior club bukan cuma dia. Jadi hari itu saya empat ruangan, cuma yang tutup peti satu yang, Bu ada lagi lu anggota senior club mati, datang lagi. Udah yang kedua, Bu di sana ada lagi, datang lagi. 4. Tapi saya dapat kesaksian yang luar biasa. Di sini ada pengurus senior club. Saudara mau tahu rahasianya? Mereka berkata, Bu, mama saya itu meninggal waktu penyembahan. Menyembah Tuhan. Gak berapa lama saya dengar Tuhan Yesus ampuni dosa saya, ampuni. Terus gak lagi dengar suara. Saya masuk, loh udah pergi. Saya pergi lagi ke ruangan yang kedua. Saya dengar cerita yang hampir sama. Lalu saya tanya sama pengurusnya, ini orang senior club kok matinya enak semua sih? Oh kita ajari Bu, waduh ini kiat mati dengan damai dan sejahtera. Gimana caranya? Ya saya ikut. Dulu mamanya Bu Agnes juga matinya gak pakai sakit, gak pernah masuk rumah sakit lagi katanya. Jadi kita doa, ajari mereka berdoa. Opa oma itu kalau berdoa, Tuhan kalau saya sudah waktunya pulang, jemputlah saya tanpa menyusahkan, tanpa sakit, tanpa harus opname, tanpa harus keluar biaya. Udah gitu aja Tuhan mati ya mati gitu loh, kira-kira gitulah. Dan doanya dijawab Tuhan Bu. Hari-hari ini banyak sekali yang matinya gak masuk rumah sakit. Wah kasihan juga rumah sakit ya. Wah, luar biasa sudah. Saya percaya bahwa ini adalah satu bentuk kepekaan. Untuk kita siap saudara. Menantikan kedatangan Kristus atau jemputan Kristus. Amin. Siap. Saudara sekalian Tuhan mau
sungguh pada akhirnya kita lihat bagian yang terakhir. Kita bisa menyelesaikan kehidupan yang merupakan pertandingan iman. Kita baca bagian terakhir ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Baca ayat ini dengan benar. Paulus tidak berkata aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, tidak. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, a good race. Bagaimana saudara bisa menantikan kedatangan Kristus sehingga kita dapat mahkota kebenaran? Mari kita saudara menerima bahwa kehidupan kita adalah pertandingan yang baik. Karena ada banyak orang menyesali hidup. Aduh, kenapa saya punya orang tua gini? Kenapa punya suami begini? Kenapa saya lahir begini? Kenapa saya lahir? Itu yang menyebabkan saudara tidak bisa menjalankan hidup dengan baik. Karena saudara tidak memandang kehidupan itu sebagai satu pertandingan yang baik, a good race. Saya tidak iri hati dengan orang lain yang hidupnya lebih enak, lebih sempurna. Saya percaya walaupun hidup saya ada masalah, ada pergumulan, itu adalah pertandingan yang baik buat saya. Amin. Siapapun saudara, ada janda di sini, ada duda, ada yang sudah pernah bercerai, ada yang sedang menghadapi sakit penyakit, ada yang sedang menghadapi pergumulan, suami menyakiti, saudara harus berani berkata, Tuhan, hidup yang saya sedang jalani sekarang ini adalah pertandingan yang baik. Pemazmur berkata kalau aku sedang mengalami tindasan itu baik bagiku, it's good for me. Amin. Dengan begitu saudara menjaga hati kita tidak kecewa, tidak pahit sama Tuhan. Paulus berkata aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Bagaimana caranya? Aku mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman, finishing well. Karena kita memahami, menerima hidup itu pertandingan yang baik. Aku akan menyelesaikannya dengan baik pula. Memelihara iman, finishing well. Di Alkitab kita melihat banyak sekali contoh. Orang-orang yang memulai dengan baik tapi mengakhiri tidak baik. Saya ambil contoh satu aja, Saul misalnya. Memulai dengan baik, dipilih Tuhan, diurapi Tuhan, diminyaki oleh Samuel, dipenuhi roh Allah. Tapi saudara lihat akhir hidupnya tidak baik, bunuh diri. Karena di tengah-tengahnya dia membuka celah, iri hati, tidak taat, kurang sabar, memberontak. Sampai kemudian mengakhiri hidup tidak baik. Hari ini kita belajar Bapak Ibu. Tuhan menyiapkan bukan hanya kehidupan kekal. Tapi dia memberi kesempatan siapa saja, bukan hanya Paulus. Untuk kita boleh mendapatkan mahkota kebenaran. Itulah disiapkan bagi orang-orang yang menantikan Kristus. Sampai pada akhirnya. Amin. Saya tutup dengan kisah tentang seorang yang bernama John Stephen Ahwari. Mengikuti pertandingan maraton tanggal 20 Oktober tahun 68 di Olympic Mexico City. Ketika baru saja dia memasuki putaran pertama, dia mengalami cedera di kakinya sangat berat sekali. Dia jatuh, ditabrak sudah oleh pelari lain. Dokter periksa dia, waduh ini berat sekali, enggak usah selesaikan pertandingan. Tapi John Stephen Ahwari berkomitmen selesaikan sambil terpincang-pincang. Ini maraton sudah, ini bukan lari 100 meter, 200 meter, maraton. Setelah pertandingan selesai 1 jam sudah lewat, sudah kasih juara 1, 2, 3, stadion sudah mau lampu dimatiin, tiba-tiba datang mobil ambulans. Bukan membawa John Stephen Ahwari, tetapi mengiringi John Stephen Ahwari yang masuk sambil terpincang-pincang. Semua penonton berdiri, saudara menghargai pahlawan sejati. Dia memang tidak juara 1, tidak juara 2, juara 3, waduh udah paling terakhir. Tetapi ketika dia diwawancara, kenapa di tengah rasa sakit yang luar biasa, dia tetap memaksakan diri masuk ke garis akhir. Dia menjawab, negara saya tidak mengirim saya 7.000 mil, begitu jauh, 11.200 kilometer, hanya untuk memulai satu pertandingan. Tapi negara saya mengirim saya untuk menyelesaikan sampai akhir. Bapak Ibu, tidak semua kita mungkin juara 1. Saudara mungkin bukan orang yang terkaya, orang yang tersukses. Tapi kita semua bisa menyelesaikan sampai akhir. Finishing well.
mungkin ada luka, ada beban. Yang bahkan sampai akhir beban itu masih ada dalam hidup saudara. It's okay. Mari kita selesaikan akhir hidup kita. Menantikan Kristus datang kedua kali. Atau menjemput kita. Kita kedapatan dengan setia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.